mindset dia begitu aja terus bergerak. Oh, dia mah rajin, dia hujan-hujan juga. Kenapa? Mindset jadi karakter ada seorang yang sangat rajin. Nah, itu karakter. Nah, karakter itu menentukan rezeki, Pak. Kalau dia punya karakter pembohong, orang percaya nggak sama dia? Wah, jangan kasih dia, habis sama dia, Pak. Lu rezeki sama dia, kagak bakal nyampe. Benar tak Bapak Ibu? Oh, kalau kasih masih ini gimana aja, yang kan gue lemari dia itu gimana? Kenapa? Kalau orang punya karakter itu, jadinya dia akan mendapatkan rezeki dari Allah. Maka percaya mindset di sini, Pak. Hati-hati. Makanya kalau bilang kalau salib di bisnis, kalau pengen punya otak yang sehat, jagalah kondisi badan. Kalau bilang di hadis lain, di hati itu, di badan itu ada hati. Kalau hatinya baik, maka seluruhnya baik. Otak ini cuma panglima, perdana menteri, rajanya mana? Nih. Kalau hati marah, dia masih sinyal otak. Gitu kan? Otak kerja. Gimana cara supaya mencelakai ini? Kan gitu kan? Otak pas pindah ke tangan, pukul. Tangan nggak bakal bisa. Bisa dihajar mana? Nih, hati dihajar. Karena tangan, kaki semuanya dia mau pindahnya dari sini, dari sini. Itulah penting kita menjaga hati. Nah, latar kabunat tabak ini kita itu pasti akan berpindah berlaku status. Kalau ada bahasa sebenarnya tobako apa? Tahu? Makanya bahasanya nggak boleh tetap kaya bisa beli sedikit. Karena tobako kan, mana dia baik buat kalau kaya bener ya, nggak usah aneh kan tobako kan, udah biasa aja. Dulu bayar ngomong sekarang sombong aja ngomongnya, dulu bayar sekarang benci, itu udah biasa, udah biasa. Ya. Nah, sudah Allah kasih peringatan gitu kan, bagaimana luar biasanya Allah ciptakan langit, apa kamu berubah jadi malam, kan gitu kan. Kemudian lagi Allah bilang bahwa kita ini akan selalu berubah-ubah, pindah-pindah. Dari kecil jadi besar, jadi tua, terus begitu. Yang tadi miskin jadi kaya, yang tadinya bodoh jadi bintang. Itu semua Allah yang lakukan semua Allah. Udah begitu orang yang tadinya belum punya apa-apa Allah kasih, yang belum punya ini Allah kasih, udah dikasih semua Allah. Apa kata Allah? Fama lakum la yu'minun. Allah manusia. Fama lahum la yu'min. Apa itu fama lahum la yu'min? Mengapa mereka tidak mau beriman? Baru jelas. Sudah jelas. Allah sudah kasih tanda-tanda semua. Allah sudah berikan informasi juga tidak mau beriman. Allah tuh heran sama kita manusia. Lu minta ini gua kasih, lu minta ini gua kasih, hingga lu berubah-ubah. Yang dari kaya jadi yang miskin jadi kaya, yang nggak punya kerja jadi punya kerja, yang nggak punya jodoh jadi punya jodoh, gitu kan? Tapi tetap kalau begini, heran kalau sama bapak ke anak bapak itu gojek minta apa aja kita kasih. Pak beli motor, beli, Pak beli mobil, beli, Pak beli handphone, beli. Ayo bapak lawan dulu. Kira-kira gimana? Nah ini bocah kok begitu ya? Semuanya kita udah kasih tapi masih melawan. Sama nih. Sama. Luar biasa. Nah, Allah itu ini sebenarnya negur kita. Allah sedang menegur kita. Sudah digantung bahwa Allah berikan, Allah kasih peluang, Allah kasih apapun, mentetap mereka. Allah sampai bingung, gele-gele kepala.
Makanya apa yang Islam begini Pak, kalau orang baik, orang yang sangat baik, dia bisa melebihi mereka. Tapi kalau sangat buruk, lebih parah dari setan dan iblis. Masih mending iblis Pak daripada manusia. Kenapa? Iblis kesalahan cuma satu, dia nggak mau sujud sama Adam. Iblis cuma nggak mau sujud sama Adam. Kalau manusia nggak mau sujud sama yang menciptain Adam, lebih parah. Kita iblis lah, mendingan gue. Apa? Nah gue cuma masih sujud sama Adam, sama Allah gue masih sujud. Nah lo berani bener. Gue aja kakak sujud sama Adam dan suka diusir, kata iblis gitu kan. Gara-gara gue nggak sujud sama Adam, gue dari surga diusir. Nah lo ke surga aja belum, agak mau sujud sama yang bikin Adam, ngimpi. Biar pikir. Bener kan ya? Salah kan saya ngomong itu? Coba koreksi, bener kan ya? Iblis cuma tidak sujud kepada Adam. Kalau manusia lebih parah, tidak sujud pada yang menciptakan Adam. Kalau yang kita begini, kata Iblis, saya aja gara-gara nggak sujud sama Adam, saya diusir dari surga. Gara-gara nggak sujud sama Adam. Tapi kalau sama Allah, Iblis sujud Pak. Iblis sujud ke Allah, cuma nggak sujud ke Adam doang. Akhirnya yang udah di surga enggak apa? Akhirnya diusir. Jadi ternyata surga itu hanya untuk makhluk Allah yang sujud. Kenapa malaikat tetap ada di surga? Karena malaikat sujud. Iblis diusir dari surga karena iblis tidak sujud. Jadi kalau mau masuk surga, syaratnya harus sujud. Bisa dibilang sujud adalah paspor, sujud adalah KTP. Kamu penghuni surga, iya, mana KTP-nya? Nih, oh iya, ada sujudnya. Jadi sujud adalah KTP. Paham ya? Kenapa dari seluruh rangkaian ibadah perintah yang Allah berikan kepada kita, Rasulullah perintahkan kepada kita, ada satu ibadah yang nggak boleh tinggalin dalam kondisi apapun. Ibadah apa? Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, 5 haji. Ini rukun Islam. Ya kata Rasulullah, bunyian Islam ada khamsin. Nah, haji buat yang mampu. Kalau miskin wajib nggak? Enggak. Gugur nggak kewajiban haji? Gugur. Puasa buat yang mampu, yang sehat. Tapi ketika bulan puasa dia sakit, dia musafir, boleh nggak buka? Boleh. Gugur kewajiban puasa. Ketiga nih, rukun Islam. Zakat. Zakat ternyata ketika Idul Fitri mau sholat Id benar-benar nggak punya beras, nggak ada orang yang bayar zakat ke dia, sehingga dia nggak bisa zakat karena saking nggak ada berasnya. Gugur nggak kewajiban zakat. Nah, ini makanya Pak, orang miskin kalau ketika menjelang sholat Id dia punya beras di rumah, itu wajib zakat. Ini kadang-kadang orang karena dia musaik zakat nggak mau zakat, salah. Kita punya tetangga miskin, gitu kan? Pas mau lebaran nih kita belum zakat, bayar zakat ke dia tuh, orang itu. Pak, saya bayar zakat ke bapak. Dia orang miskin nih, nggak punya apa-apa. Nah, ketika itu dia punya beras nggak? Punya, nah dia wajib zakat